Ya, Baik, silakan dong waktu yang lain dipersilakan. ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir di Jatinangor. Awalnya saya akan ke sana, tapi karena saya diminta untuk mengisi digeser ke jam 9 dan kebetulan jam 9 saya masih harus ada pekerjaan yang harus dilakukan di Bandung. Tadinya saya rencananya jam 9 baru mau pergi, tapi saya ditelepon bahwa kuliah saya digeser menjadi jam 9, jadi akhirnya saya memutuskan untuk memberikannya secara daring gitu ya. Oke, eh, ini adalah kuliah sekar kedua ya. Untuk pemateri yang pertama, yaitu dari bagian Objin, Dr. Dini Hidayat tadinya menyampaikan bahwa permohonan maafnya tidak bisa hadir karena tiba-tiba harus dipanggil ke dinas provinsi gitu. Jadi mungkin untuk kuliah yang pertama nanti akan ada reschedule ya untuk pemberiannya. Jadi mungkin untuk sekar hari ini kuliahnya hanya dari saya gitu. Oke, eh, judulnya adalah apa kalau nggak salah itu ya eh, keberhasilan program menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Bandung Barat ya. Mungkin saya sedikit sedikit menyimpang gitu ya dari tema tersebut karena kuliah yang saya berikan atau sekar yang saya berikan di pagi hari ini adalah tentang bagaimana caranya menuliskan esai dengan baik ya. Mau pada nulis esai kan? Untuk yang tahun 3 udah yakin esai kalian sudah betul selama ini gitu. Apakah sudah pernah diberikan feedback oleh tutornya seharusnya bagaimana memberikan esai? Belum? Ya, pagi ini saya coba untuk sharing apa sebetulnya seperti apa sih seharusnya esai akademik harus ditulis karena kemampuan menulis eh, apa di program sarjana Fakultas Kedokteran Unpad adalah satu hal atau satu poin yang penting yang akan dinilai sebagai bagian dari pencapaian kompetensi. Jadi skill writing itu menjadi salah satu poin yang dinilai ya. Oke, baik saya mau share screen bahan saya. Masih banyak yang pada masuk ya. Sok saya tunggu dulu deh. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Eh, apakah layarnya sudah terlihat? Oke, ya. Oke, baik. Ya, inilah apa kendala ya kalau misalnya dilakukan secara hybrid ya. Baik. Eh, baik, ini apa saya akan memberikan bagaimana melakukan penulisan akademik, mengembangkan paragraf menjadi sebuah esai. Karena esai itu adalah bagian dari kewajiban gitu ya kalian untuk melakukan apa istilahnya ujian sumatif lah istilahnya gitu ya. Ujian sumatif gitu yang nantinya adalah berisi tentang gagasan eh, berdasarkan blog gitu ya, maka karena esai menjadi penilaian, sebaiknya esai yang kalian buat gitu ya harus memiliki tulisan yang sesuai dengan penulisan akademik gitu. Jadi eh, apa untuk membuat suatu esai kalian juga harus mempersiapkan gitu kira-kira
tools-tools apa saja sih gitu yang harus kalian miliki gitu supaya SI kalian sesuai dengan penulisan akademik di Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, eh, makanya tadi saya suruh pada ke depan karena ini tulisannya sangat kecil-kecil gitu ya. Mudah-mudahan terlihat ya yang teman-teman yang di belakang. Oke, baik. Jadi apa sih, bagaimana sih proses menulis itu gitu ya? Sekarang kan kalian ada di blog RPS ya, gitu ya, bahwa pertama-tama pada saat kalian akan memutuskan untuk menulis esai gagasan individual untuk nanti ujian, tentukan dulu topik esai sesuai konten yang diminati. Saya akan meng-highlight ya yang diminati tadi. Jadi memang harus betul-betul sesuai dengan your interest gitu. Kalau misalnya selama diskusi ini sekarang dengan tutor mungkin sudah bertemu dengan tutor 2 sampai 3 kali pertemuan ya atau bahkan lebih, kalian baca lagi. Coba baca lagi topik-topik yang sudah didiskusikan. Barangkali ada topik-topik yang memang gitu ya menarik untuk dijadikan sebuah esai pada saat kalian nanti ujian sumatif. Kenapa harus menarik? Kembali lagi ya, pertanyaannya, kenapa harus menarik? Karena esai itu akan dibuat, akan apa istilahnya dikembangkan gitu ya, dengan sumber-sumber yang tentunya nanti akan kalian cari gitu. Kalau misalnya kalian tidak tidak merasa tertarik, kemudian apa tidak tidak ada interest lah untuk melakukannya, eksplorasi terhadap sumber-sumber yang harus masuk itu menjadi sangat jadi berkurang gitu karena tidak ada motivasi gitu. Jadi harus interest ya topik yang memang akan diambil. Misalnya saya untuk di blog RPS ini sangat tertarik untuk mengangkat topik tentang penyakit menular seksual misalnya gitu ya. Mengingat misalnya angka sifilis katanya gitu ya selama dan setelah pandemi ini jadi meningkat. Nah, kalau misalnya memang itu yang menjadi, kalau itu memang tertarik ya, maka kalian ada eager gitu ya, ada motivasi untuk melakukan searching gitu, ingin tahu dan mencari tahu kira-kira sebetulnya sifilis itu apa sih gitu. Kemudian sifilis itu apa, bagaimana sih cara penularannya, kenapa kok orang mudah gitu mendapatkan sifilis gitu. Terus betul nggak sih gitu sifilis itu didapatkan dari apa, didapatkan pada eh, kelompok-kelompok yang memang beresiko terkena penyakit menular seksual. Bisa nggak ibu hamil kena sifilis? Kan pertanyaan-pertanyaan itu ya yang nantinya akan apa terus digali gitu ya sebagai dasar untuk kalian membuat esai. Nah, eh, itu tadi yang saya sampaikan itu udah masuk ke proses menulis yang poin 2. Jadi kumpulkan gitu ide-ide tadi. Apakah kalian akan mengangkat sifilis itu dari aspek populasi beresiko atau dari aspek remaja gitu ya. Remaja sekarang kan sudah banyak ya yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa transmisi sifilis juga akan terjadi gitu. Apakah dari situ yang akan diangkat atau nanti yang akan diangkat adalah sifilis pada ibu hamil gitu. Nah, kemudian setelah dikumpulkan gitu ya ide-ide tadi kira-kira yang mana, kemudian kalian tentukan gitu. Oh, oke deh, saya akan mengambil misalnya apa peningkatan atau isu tentang peningkatan kejadian sifilis pada remaja misalnya gitu ya, misalnya. Nah, di situ kalian akan harus tentukan kira-kira mau bekerja atau mau mengangkat idenya itu dari aspek mana. Karena kalau di kedokteran itu kan ada natural history of the disease, ya. Jadi bahwa si penyakit itu muncul dari sebelum bergejala, gitu ya. Di situ nanti kita akan bicara tentang masa inkubasi, gitu. Kemudian bergejala, ya. Kemudian terdiagnosis, kemudian setelah itu, maaf, setelah itu diberikan terapi, gitu ya.
Setelah itu dievaluasi terapinya, bagaimana prognosis, kira-kira seperti itu. Artinya di proses yang tadi itu ada aspek preventif, ya, jadi belum ada gejala nih gitu, tapi sasarannya remaja gitu, yang sudah pernah melakukan hubungan seksual misalnya gitu ya. Preventif promotif atau kuratif ya, kira-kira eh, bagaimana sih eh, kepatuhan misalnya ya, remaja makan obat kalau dia sudah misalnya terkena sifilis misalnya gitu, atau rehabilitatif gitu. Jadi setelah pengobatan gitu ya, bagaimana gitu, apa what next-nya, apa evaluasinya gitu. Apakah dia apa akan melakukannya kembali, atau misalnya di sini kita akan melakukan pendekatan bagaimana melakukan hubungan seksual yang aman gitu. Yang aman sih menikah ya, yang aman ya. Kalau bisa menikah saja ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi mau di aspek mana? Karena selama ini gitu ya, esai yang dibuat rata-rata kalian itu di aspek preventif promotif. Itu enggak yang untuk kakak-kakak di tahun 3 nih dan tahun 2. Padahal gitu ya, ada ada peluang gitu kita akan bisa juga aspek kuratif, kalian bisa masuk kuratif di sini, kuratif ke arah misalnya intervensi apa ya, misalnya monitoring kepatuhan obat lah gitu, itu masih kuratif kan gitu. Gimana caranya misalnya kalian bikin satu apa ya, kondisi di mana seseorang itu jadi patuh makan obat. Kalau selama ini kan pendekatannya biasanya lewat aplikasi minum obat misalnya gitu ya, atau dengan apa ya, pengawas makan obat mungkin di TB gitu ya. Apakah di remaja cocok nggak gitu? Nah, hal-hal seperti itu yang nanti bisa kalian eksplorasi. Atau juga rehabilitatif pasca gitu ya, setelah dia makan obat, bagaimana prognosisnya? Kalau dia misalnya masih memiliki perilaku yang sama gitu ya, mungkin eh, apa resiko untuk terkena lagi kan besar gitu, terkena sifilis lagi. Oleh karena itu, rehabilitatifnya adalah mungkin harus ada konseling program ya untuk remaja. Kira-kira apa gimana caranya gitu ya si remaja itu tidak jatuh lagi ke kondisi yang sama ya, seperti itu. Jadi sangat luas ya sebetulnya, tidak harus gitu. Uh, ide gagasan itu tidak harus ada di satu apa istilahnya area atau satu aspek saja, bisa sampai sebelum penyakit muncul sampai penyakit hilang gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah keempat ya. Langkah keempat itu mulai menulis gitu. Menulis di sini bukan berarti menulis full paper dari esainya, bukan gitu. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya kalian sedang nungguin, misalnya nungguin pacarnya lagi tutorial, tuh kamu nungguin di taman depan tuh gitu. Coba kamu searching gitu, jangan main game gitu ya, jangan lihat Netflix dulu gitu. Coba kamu searching, kamu lihat kira-kira ide gagasan saya yang selama ini apa ilmu pengetahuan atau knowledge atau riset gitu ya, terutama riset ya, yang selama ini yang sudah update gitu ya, yang selama ini sudah update, itu kira-kira bicara tentang masalah sifilis pada remaja itu dari aspek mana sih gitu. Itu kemudian kamu tulis bahasa pas pakai bahasa kamu sendiri, nggak usah pakai bahasa formal atau bahasa apa ya formal akademik, nggak usah, tulis aja bahwa dari apa dari paper ini setelah saya baca ternyata isinya gini gini gini. Artinya itu tulisan adalah hasil apa kesimpulan. Jadi kamu baca kesimpulannya apa, kamu buat dari dengan bahasa kamu sendiri. Udah satu tuh sumbernya. Kemudian kapan lagi kamu ada senggang waktu, baca lagi, tulis lagi, gitu ya. Jadi yang kamu nanti kumpulkan adalah rangkuman hasil pemikiran kamu setelah membaca. Jadi catatan-catatan tadi dikumpulkan. Nah, kalian pernah dengar reference manager nggak? Seperti Mendeley atau EndNote
Kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya akan membuat tugas akhir pasti akan membutuhkan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa menggunakannya dari sekarang. Jadi kalau saya, karena saya seringnya bawa laptop gitu ya. Jadi saya menyimpan reference manager saya, Mendeley misalnya gitu ya, di laptop. Nah, kemudian saya searching jurnal, kemudian saya baca jurnalnya, saya simpan jurnal tersebut di Mendeley. Catatan-catatan hasil rangkuman saya membaca tadi, saya tulis di Mendeley tersebut. Jadi nggak akan hilang. Jadi tahu bahwa si paper ini catatannya dari saya. Nanti paper yang lain ada catatan lagi. Nanti apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan atau apa mengumpulkan catatan-catatan tadi, hasil kesimpulan dari kalian membaca satu persatu jurnalnya menjadi satu tulisan. Jadi tanpa dirasakan nanti tuh kamu udah, loh kok ini banyak banget ya, udah 5 halaman gitu ya, seperti itu. Nah itu eh, apa tahap ke pencarian informasi ya. Jadi cari, baca, tulis. Searching, baca, tulis. Seperti itu ya. Ini masih banyak yang baru pada datang ya. Sudah hampir 23 menit. Oke. Selanjutnya kita review ya. Kita review, kita cek lagi gitu ya hasil tulisannya. Kemudian baru di situ kita melakukan review terhadap kata-kata gitu ya. Misalnya penggunaan kata sambung gitu ya, atau penggunaan kata depan ditambahkan, dihilangkan ya, karena mungkin sebelumnya masih berupa opinion. Nah, sekarang dibuat dibuat dalam bentuk bahasa yang cukup baik gitu. Kemudian dibuat dengan struktur yang sesuai yang dimintakan oleh prodi ya. Kan di prodi itu memiliki beberapa istilahnya pola atau struktur dalam menulis esai, ya kan? Coba nanti kakak-kakaknya di-share tuh ke adik-adiknya yang tahun 1 gitu. Ada kan misalnya struktur, misalnya kalau dia esainya berupa PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, strukturnya seperti apa gitu ya. Kalau esainya berupa misalnya riset gitu, masih berupa riset, strukturnya seperti apa. Nah, baru dimasukkan tuh ke dalam struktur-struktur tadi hasil dari kita melakukan penulisan. Setelah dimasukkan, direview kata-katanya, kemudian diberikan kepada teman, ya. Jadi esai kalian diberikan kepada teman. Kalau misalnya takut misalnya esai kalian dicontek, misalnya ya, oleh temannya, misalnya, berikan pada teman yang bukan satu blok, boleh deh gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk melihat apakah si tulisan yang dibuat itu dipahami nggak, dimengerti nggak? Atau misalnya terlalu lebar, ini kayaknya kamu terlalu banyak deh nerangin ini. Sebaiknya dikurangin. Atau bahkan kamu kurang deh nerangin tentang ini. Jadi nggak fokus, ya terlalu cepat gitu mengambil kesimpulan misalnya. Tolong tambahin nih di part yang ini tentang A, B, C. Nah, dengan diskusi dengan teman biasanya esai kamu menjadi lebih baik gitu. Ada ada harapan bahwa nanti tutor atau dosen yang akan menilai esai kamu kan pasti mungkin mempunyai persepsi yang mirip gitu ya dengan apa masukan dari temanmu atau mungkin berbeda. Tapi minimal minimal gitu. Sesama peers ya, kalau sesama peers atau sesama teman sudah oke gitu, minimal tidak terlalu banyak gap atau jumping dalam penulisannya. Nah, kemudian eh, yang terakhir baca lagi gitu ya. Baca lagi, cek lagi spellingnya gimana, kemudian apa kalau bahasa Indonesia tuh biasanya penggunaan kata sambung ya, yang kalian suka masuk karena leburan dari bahasa percakapan. Suka dimasukkan di situ. Sering menggunakan kata dengan di depan kata, sering menggunakan kata sering kali ya di depan kata gitu ya. Coba lihat lagi.
itu sesuai nggak dengan apa bahasa Indonesia baku ya, karena itu juga menjadi penilaian. Oke, baik. Eh, Kemudian eh, apa bagaimana apa proses yang kita lakukan pada saat sebelum menulis ya, sebelum menulis lengkap ini maksudnya. Apa sih yang dicari nanti, informasi apa sih yang dicari pada saat kita apa pada saat kita searching gitu ya, searching jurnal atau searching artikel. Yang pertama, coba dilihat apakah ada gap gitu ya antara teori yang kalian sudah baca gitu ya dengan implementasi di masyarakat gitu. Atau misalnya kalian coba lihat kabar-kabar gitu ya, apa berita-berita gitu ya yang sekarang sedang hype gitu di luar, di media kita gitu ya, ataupun di TikTok misalnya, ataupun di Instagram atau di mana gitu ya, tentang suatu konflik yang menjadi tren. Contoh misalnya tahun 2002 lalu ya, tahun lalu ada satu apa apa kehebohan bahwa keamanan obat sirup anak itu menyebabkan kejadian gagal ginjal akut gitu. Jadi obat sirup rata-rata itu justru obat turun panas bahkan gitu. Karena ada dietil glikol, bahwa itu adalah salah satu zat yang tidak diperbolehkan itu sebetulnya ada di dalam apa obat, karena akan merusak ginjal. Tapi tapi beberapa produsen obat mengatakan bahwa penggunaannya juga tidak banyak ya bahan tersebut, karena bahan tersebut adalah bahan untuk mengikat katanya eh, apa zat aktif ya dari paracetamol tersebut misalnya gitu ya, dengan larutannya gitu. Tapi ternyata diduga gitu ya bahwa zat pengikat itulah yang menyebabkan kejadian gagal ginjal akut. Kejadian gagal ginjal akut ini sampai meninggal ya. Jadi ada beberapa anak-anak itu yang sampai meninggal gitu setelah konsumsi obat-obatan tadi. Ini disampaikan bahwa ini ada outbreak di sekitar bulan September Oktober 2022. Dan sebagai kabar baiknya bahwa kejadian outbreak ini didokumentasikan secara baik di naskah artikel yang sekarang sedang dituliskan oleh senior kalian gitu, sebagai bentuk dari apa skripsi gitu. Jadi senior kalian itu tadinya tadinya tuh esai gagasan, dan ya berupa esai gagasan ternyata ada peluang gitu ya untuk dijadikan sebagai topik skripsi, dan kebetulan dosen yang menjadi pembimbingnya juga memang sedang melakukan riset tentang hal ini gitu, sehingga eh, apa sekarang sudah menjadi satu manuskrip artikel dan rencananya akan dipublikasikan tahun ini. Nah, yang berikutnya adalah dampak paparan partikulat materi ya, ini polusi udara ya. Jadi bahwa partikulat materi PM2.5 katanya ya di dalam ruangan itu akan tetap akan mengganggu fungsi paru-paru orang dewasa. Ini kejadiannya saat ini mungkin masih berlangsung ya. Ini eh, apa data data ini diambil dari apa salah satu media elektronik ya, yang mengabarkan tentang polusi udara di Jakarta sekitar Januari sampai Agustus 2023. Jadi ini menjadi satu apa istilahnya ide gitu ya, sumber ide yang cukup menarik. Kenapa? Karena dampaknya luas ya, dirasakan masyarakat cukup luas, sehingga eh, karena hal tersebut akan membuat ide tersebut menjadi cukup baik gitu ya. Jadi intinya pikirkan sesuatu yang menarik dan dapat menggugah pikiran pembaca atau reviewer atau dosen.
Kalau misalnya ternyata di blok RPS ini, dok belum ada kejadian misalnya kejadian yang berhubungan dengan blok RPS, ya kita kan nggak mungkin nunggu ya. Tapi saya yakin dengan kalian mencari ya, membaca, melakukan searching, browsing gitu ya, pasti akan muncul gitu ide-ide baik gitu ya, ide-ide yang menarik. Satu hal lagi sebetulnya yang menjadi titipan adalah blok RPS itu mengumpulkan semua ide gagasan dari periode awal. Kan kami itu di RPS itu baru 4 ya, baru 4 periode. Jadi ada 4 gelombang besar gitu ya untuk blok RPS. Kami mengumpulkan ide gagasan dari awal senior kalian itu membuat sampai kemarin yang terakhir. Jadi eh, jangan sampai kalian mengulang. Kalau ide gagasan itu kan tidak mengulang. Kalau meneruskan masih memungkinkan, tapi kalau mengulang rasanya tidak ya. Oke. Kemudian selanjutnya harus menawarkan ide yang dapat dimengerti dan koheren. Jadi nggak boleh idenya terlalu futuristik. Meskipun diakomodir ya, ide futuristik tadi misalnya ya. Tapi kalau bisa, ini saran dari saya, kalau bisa sudah tergambarkan bagaimana dampak baiknya gitu, terutama untuk masyarakat. Jangan sampai ide futuristik itu hanya sebatas ide. Visibilitas misalnya dari resource-nya, visibilitas dari kemajuan teknologinya gitu ya, itu belum bisa diukur dari sekarang. Sebaiknya dihindari hal seperti itu. Kalau futuristik dalam hal misalnya di Indonesia, misalnya resource-nya belum ada, resource di sini dalam arti tenaga ahlinya, misalnya gitu, misalnya, ya itu masih bisa memungkinkan lah. Kita mungkin nanti di apa ide kalian akan menyekolahkan gitu ya anak-anak bangsa menjadi ahli tersebut gitu. Masih bisa lah memungkinkan. Tapi kalau misalnya ternyata masih banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diakomodir dan itu mungkin akan terjadi di 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang misalnya, tolong itu pertimbangkan lagi ya. Jangan sampai ide tersebut hanya menjadi sebuah ide. Karena harapan kami gitu ya di Blok RPS, dari ide-ide kalian itu kita bisa banyak membuat suatu program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Bisa mengajak masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengambil sumber literasi yang jelas ya. Jadi sebaiknya ya gunakan lebih banyak artikel ilmiah ya, artikel ilmiah. Saya highlight ya, gunakan lebih banyak artikel ilmiah dibandingkan dengan artikel populer dan harus selalu mencantumkan sumbernya. Poin 4 ini adalah selalu menjadi concern dalam penulisan akademik gitu. Jadi, dasar kalian untuk mencetuskan ide, landasan teori untuk mencetuskan ide, itu harus ada sumbernya kan? Nggak boleh, Pak, your opinion, bukan pendapat kamu gitu. Kalau misalnya ada sumbernya, berarti harus dicantumkan tuh sumbernya apa. Harus dilakukan sitasi. Nah, lakukan sitasi ini akan lebih mudah gitu ya jika kita menggunakan reference manager. Seperti yang tadi saya sebutkan, bisa EndNote ya, bisa Mendeley gitu. Jadi nanti dengan menggunakan reference manager, citasinya otomatis akan terinputkan dalam kalimatnya. Jadi sudah dua ya fungsi reference manager. Yang pertama bisa mengumpulkan hasil kesimpulan kita membaca gitu ya. Yang kedua bisa mencantumkan sumber dari uh, apa uh, teori atau artikel yang kita tulis gitu, yang kita sematkan dalam tulisan kita menjadi dalam bentuk sitasi. Ya, selanjutnya perhatikan struktur ketentuan esai, due date-nya harus dilihat ya, kapan sih esainya harus dikumpulin, jangan sampai bikin pusing kaprodi. Eh, due date-nya jam 23.59 misalnya, kamu masukin 23.59 di jam kamu, tapi 23.59 di jamnya
sistem beda ya, itu akan menjadi masalah nantinya ya. Hal-hal seperti itu tolong perhatikan. Ukuran font yang diminta ya, ukuran spasi, format margin ya, penomoran halaman, penulisan referensi itu harus diperhatikan. Meskipun ini ecek-ecek banget, bukan bagian dari apa konten gitu ya, tapi ini menjadi satu penilaian. Jadi hati-hati ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi kayak misalnya font, ukuran spasi dan seterusnya dibuatkan saja dari sekarang gitu ya, disesuaikan gitu. Jadi kita sudah bikin format yang sesuai dengan aturan gitu ya. Baru kita mulai menulis. Kira-kira gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah seperti yang tadi poin 4 yang saya sampaikan gitu ya. Jadi sebaiknya dalam melakukan pencarian itu dicarinya adalah artikel ilmiah ya, bukan artikel populer. Ya, sebaiknya seperti itu. Kalau artikel populer itu biasanya gini contohnya. Ada satu website tentang misalnya website tentang STD, Sexual Transmitted Disease. Ya, yang yang membuat website itu adalah satu kelompok organisasi masyarakat yang concern terhadap STD. Mereka bikin website. Itu bukan satu sumber tulisan valid kita gitu. Itu biarkan saja sebagai salah satu input ide kita, tapi tidak dimasukkan sebagai sumber tulisan. Paham ya? Gitu. Karena yang akan kita masukkan sebagai sumber tulisan adalah tulisan, kalau bisa ya, tulisan-tulisan dari artikel ilmiah yang memiliki informasi terbaru dan cukup valid gitu. Kenapa harus artikel ilmiah gitu ya? Karena validitas ini. Kalau artikel ilmiah kan sudah masuk ke proses review ya. Jadi kalau seseorang mau memasukkan artikel untuk dipublikasi itu ada proses review. Nah, proses review ini ya yang menjadi standar gitu ya. Kita mengatakan bahwa artikel ini cukup valid karena sudah dinilai oleh beberapa orang gitu. Nah, mencari sumber artikel itu harus tahu, berarti kalian harus memahami ya cara melakukan searching dan browsing. Saya yakin udah pada jago lah. Udah pada jago sebetulnya. Tapi gimana caranya melakukan searching dan browsing yang efektif itu ternyata tidak semuanya paham. Ya, bahwa kita itu harus strategi searchingnya gimana sih gitu. Kemudian apa sih yang harus kita masukkan ke dalam search engine database yang akan kita lakukan pencarian gitu ya. Itu yang harus dilatih gitu. Dilatihnya gimana caranya? Mengenali ya database-database apa ya, mengenali database-database apa yang biasa memuat artikel-artikel ilmiah kesehatan dan kedokteran. Oke? Kemudian selanjutnya, kalian harus mampu memodifikasi kata kunci. Jadi mau yang dimasukkan ke search engine itu apa? Misalnya kamu ingin mencari pola penularan sifilis, misalnya gitu ya. Biasanya yang dimasukkan oleh kamu ke dalam search engine, kalau kamu googling, carinya di Google ya, langsung aja pola penularan sifilis. Apakah betul seperti itu? Itu berarti bukan searching yang baik ya. Searchingnya tidak melakukan tidak me, tidak eh, tidak melakukan strategi searching gitu loh. Jadi harusnya gimana dong dok gitu, ya kan? Pola penularan sifilis. Artinya kita membutuhkan informasi tentang penularan ya, transmission gitu ya, dan sifilis gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat di apa di Google gitu, kata-kata penularan atau kata-kata penularan itu banyak sekali ya sinonimnya ya. Bisa penularan, bisa transmisi, bisa apalagi tuh. Banyak sekali ya sinonimnya. Maka
Kalau kita ingin melakukan strategi pencarian bahwa semua sinonim tadi akan masuk ke dalam hasil pencarian kita, maka kita harus menggunakan pencarian dengan berstrategi. Gimana ya ngomongnya? Gitu deh kira-kira. Nanti saya kasih contohnya ya di slide berikutnya. Di slide ini saya ingin memperlihatkan bahwa ini adalah contoh-contoh database yang bisa kalian explore gitu ya untuk mencari artikel ilmiah. Ya, kenapa saya memasukkan ada study di situ ya di sebelah kanan gitu ya. Metode-metode penelitian yang sering dilakukan di penelitian-penelitian kedokteran itu menggunakan desain ya atau metode penelitian yang ada di sebelah kanan ya. Metode penelitian yang paling sederhana itu case report ya. Kemudian yang paling tinggi itu randomized control trial. Jangan sampai heran kalau misalnya nanti di artikel-artikel ilmiah yang kalian dapatkan ada ya metode-metode ini. Artikel ilmiah yang kalian cari itu kan adalah publikasi hasil penelitian, ya kan? Jadi dari publikasi hasil penelitian tersebut, kita mencari satu ide, ya, itu dari mana misalnya, dok, itu dari mana ya? Gitu. Misalnya gini, ternyata di publikasi itu ada satu implementasi aplikasi kesehatan, misalnya gitu ya, misalnya. Tapi ternyata di aplikasi kesehatan itu banyak sekali keterbatasannya. Biasanya si apa si peneliti itu akan menuliskan keterbatasannya itu dalam diskusi ya dalam part diskusi dari artikel tersebut. Nah, si keterbatasan tadi yang akan kita mungkin bisa ambil. Wah, ternyata keterbatasannya ini ya. Eh, itu adalah bagian dari gap ya atau kesenjangan. Oh, ini belum bisa nih ya, belum bisa diakomodir. Tapi saya ingin masuk nih di situ. Saya mau bikin sesuatu supaya saya bisa mengisi gap tersebut. Itu bisa jadi salah satu trigger. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya buat artikel tadi gitu. Latar belakang tulisan kamu ada artikel tersebut. Seperti itu. Itu salah satunya. Makanya kenapa kalau bisa baseline ya dari sumber informasi di latar belakang kamu adalah dari artikel ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada database yang unfiltered information dan filtered information. Apa sih bedanya? Kalau yang unfiltered information, bahwa si penelitian yang dilakukan biasanya single study. Jadi hanya satu studi aja, kemudian di-report gitu ya. Kemudian direportkan, ditulis hasilnya. Kalau yang untuk filter information, jadi di atas itu ada database yang sudah filter information seperti Cochrane Library, ya, Clinical Evidence, ya, Essential Evidence Plus, itu di satu papernya atau di satu jurnal artikelnya itu sudah mengumpulkan beberapa paper, beberapa artikel. Jadi mereka kumpulkan beberapa artikel yang punya topik atau tema yang sama. Kemudian mereka simpulkan, ya, sebetulnya artikel-artikel ini itu membicarakan apa aja sih gitu. Dan mereka nanti akan reportkan kepada pembaca. Boleh artikel-artikel ini yang ada di filter information yang kamu mau ambil sebagai kamu pengen tahu nih ya update ide kita gitu ya saat ini udah sampai mana ya gitu ya. Misalnya tentang terapi sifilis misalnya gitu. Itu udah sampai mana ya di dunia saat ini update-nya. Kamu boleh lihat gitu ya. Akan akan lebih enak gitu kalau kita melihatnya dari filter information. Tapi ada kelemahannya ya. Tidak semua ternyata gitu ya. Topik-topik memang yang sesuai dengan ide kita itu ada masuk di situ karena memang kalau kalian lihat nih segitiga ini gitu ya bahwa sumber-sumber di filter information itu lebih sedikit ya. Lebih sedikit tapi kualitasnya lebih baik, validity-nya lebih baik ya daripada sumber-sumber yang unfiltered information. Jadi jangan sampai kecewa kalau kalian nggak dapet nih, oh nggak ada evidence-nya di atas mah gitu ya di database yang di atas mah adanya cuma di bawah nggak apa-apa, nggak masalah.
Yang sudah betul adalah kalian mencari latar belakang untuk menulis itu dari sumber-sumber ini, ya, dari artikel ilmiah. Baik, selanjutnya, nah ini saya coba sharing sedikit gitu ya. Nanti kalian mungkin bisa menambahkan ya informasi ini. Kira-kira apa sih kelemahan dan kelebihan jika kita mencari di database-database tadi? Ini database yang sering saya gunakan gitu ya untuk membuat satu tulisan. Membuat apa bahan kuliah gitu ya, tulisan, paper. Jadi yang paling saya sukai adalah melakukan pencarian sebetulnya di PubMed. Makanya saya tulis PubMed itu nomor 1. Kenapa? Di PubMed itu tulisan-tulisan yang saya inginkan. Karena kebetulan saya di bidang di epidemiologi, epidemiologinya juga ke arah preventif promotif ya, lebih spesifik lagi ke arah screening gitu ya. Jadi saya banyak sekali menemukan artikel tersebut di PubMed. Tapi tidak menutup kemungkinan bahan-bahan seperti ilmu-ilmu dasar, biokimia, biomolekuler, kemudian anatomi itu juga banyak ditemukan di PubMed. Yang selanjutnya adalah Embase gitu ya. Embase dulu eh, apa dulu Unpad itu ada kerjasama tuh untuk apa dengan database Embase ini gitu. Jadi kita bisa meretrieve artikel-artikel yang full paper secara gratis. Tapi kerjasama itu sekarang sepertinya tidak dilanjutkan gitu ya. Embase ini juga cukup baik kali sih sebetulnya. Eh, Seperti data-data kesehatan itu banyak sekali ya di Embase. Kemudian yang berikutnya ada Coherent Library. Coherent Library sih pasti sudah terkenal ya. Ini kenapa juga saya masukkan ini data-data seperti updating apa eh, penelitian-penelitian reproduktif gitu ya, itu banyak sekali di Coherent, dan kebetulan Coherent ini kan adalah udah filter database gitu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan artikel yang hasil dari rangkuman dari beberapa artikel. Kemudian PubMed Central, sekarang ini PubMed Central dan PubMed sudah bersatu. Jadi kalau dulu masih terpisah, sekarang sudah bersatu. Jadi database-nya bisa diakses dari satu laman saja gitu ya. Kemudian ada Coherent, ada up to date ya, ada up to date. Nah, up to date ini kalian lihat up to date seperti website, tapi sebetulnya itu sumber ilmiah. Kenapa? Karena di masing-masing topiknya itu mereka punya editor sendiri, kemudian menyampaikan kapan mereka publikasi data ini atau informasi ini, dan di up to date ini juga banyak sekali bahan-bahan yang apa uh, memaparkan tentang basic science, tentang fisiologi gitu, tentang patofisiologi gitu ya, sehingga ini bisa digunakan untuk kalian ya di tahap sarjana. Baik. Nah, ini yang saya maksud adalah pencarian yang berstrategi gitu. Bahwa pada saat kalian melakukan pencarian jurnal, kalian harus bisa mengkombinasikan Boolean operator ini ya, namanya operator. Mungkin ini tidak asing ya, seperti kombinasi kata and, or, not, dan kata-kata atau simbol-simbol seperti quotation, asterisk, atau parenthesis. Nah, dengan menggunakan kombinasi pencarian Boolean operator, maka kalian akan mendapatkan hasilnya nanti lebih spesifik sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh misalnya tadi pola penularan sifilis misalnya gitu ya. Jadi nanti yang akan kalian masukkan ke search engine adalah penularan gitu ya, and mungkin ya sifilis, karena penularan dan sifilis adalah konsep yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian akan memasukkan
keyword dengan apa arti kata yang sama, itu bisa menggunakan penularan or gitu ya, transmisi dalam kurung and misalnya nantinya sifilis. Seperti itu. Coba kalian terus explore tentang hal ini, dan topik tentang ini banyak sekali ada di YouTube gitu ya. Bisa lihat bagaimana melakukan strategi pencarian jurnal dengan baik menggunakan modifikasi Boolean operator. Jadi jangan lagi kamu makan misalnya judul panjangnya penularan pola penularan sifilis pada remaja di kabupaten bla 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 bla, jangan gitu. Itu bukan strategi pencarian yang baik. Kalian tidak bisa dapatkan dari database tadi. Jadi untuk mencari di database tadi tuliskan ya sesuai dengan strategi pencarian yang baik. Kemudian di database ada beberapa limitasi atau filtering gitu. Misalnya kalian ingin cari informasi yang terupdate 5 tahun terakhir misalnya. Itu bisa difilter ya tahun-tahunnya. Kemudian kalian akan mencari misalnya kalau udah jago tuh desain senior kalian nih yang tahun 3 misalnya. Sudah paham misalnya tentang desain penelitian, saya mau ngambilnya desain misalnya kalian akan ambil kuratifnya ya. Oh, kalau kuratif biasanya desain-desainnya kebanyakan desain-desain randomized clinical trial. Maka kalian bisa sorting atau filter randomized clinical trial. Jadi seperti itu. Dan ini sudah bisa dilakukan untuk membuat esai kalian juga. Oke. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya ya. Kita masih masuk ke masih di pre-writing. Pilih dan topik kan secara topik. Pada penulisan esai biasanya 5-10 pertama akan menggambar informasi tentang topik yang hendak kita munculkan. Ya, kalau misalnya topiknya terlalu spesifik, kita akan sulit untuk ya. Namun apabila topiknya terlalu umum, ya, maka tulisannya jadi panjang gitu ya. Biasanya bisa sampai 5 paragraf hanya informasi untuk mengumpulkan ide. Jadi ini juga harus berstrategi ya menulisnya. Nah, sebelum kita menulis, kita harus bikin dulu alurnya. Kira-kira kita mau ngomong apa aja sih gitu. Contoh ini ya, misalnya topiknya tentang kesehatan. Pasti kita sudah tahu ya, kalau kita bicara topiknya tentang kesehatan, maka akan sangat umum. Jadi saya ini coba membuat 2 contoh gitu ya, kesehatan dan rokok gitu. Misalnya untuk yang topik kesehatan, coba kalian lihat. Itu sangat luas sekali. Dari mulai bagaimana pelayanannya, biaya, skema asuransi, belum lagi ini belum ke arah penyakitnya secara langsung gitu. Ini cukup luas banget kan gitu. Jadi kita akan apa kesulitan ini bikin esainya panjang banget gitu. Jadi topik ini sebaiknya dihindari ya. Kemudian kita ambil topik rokok misalnya. Sama ya, rokok tuh kalau menurut saya sih, kalau ambil topiknya rokok itu masih luas gitu. Bisa dari sisi bagaimana sih identifikasi orang merokok tuh kayak gimana sih, misalnya dari sisi profil, terus stigma masyarakat tentang rokok, itu udah dari luar ya, eksternal. Peran keluarga pada perokok itu juga sudah eksternal. Belum rokok, akibat rokok di metabolisme tubuh, di dalam tubuh dia. Ini belum masuk gitu. Ini yang terakhir mungkin ya. Riwayat perokok berkolerasi dengan kejadian penyakit jantung. Tapi ini masih terlalu luas gitu kalau menurut saya. Jadi buat gimana caranya si topik itu cukup spesifik, tapi jangan terlalu spesifik sehingga kita sulit gitu ya membangun idenya. Nah, ini contoh eh, apa PMS tadi ya atau STD ya, transmisi penyakit menular seksual. Ide-idenya apa? Ide-idenya ternyata banyak. Ini belum masuk ke main ide ya. Main idenya itu ada di kolom yang paling kanan. Ini ya. Ini main idenya kita. Dan itu kita bisa pilih salah satu. Saya coba bikin main idenya itu lebih dari satu ya. Misalnya
identifikasi kelompok berisiko terpapar. Duh, saya pengen tahu ya, sebetulnya yang punya risiko terpapar penyakit menular seksual itu siapa aja ya gitu. Nah, main idenya gini gitu, bahwa identifikasi ya ibu hamil gitu ya yang memiliki risiko terpapar PMS. Kemudian identifikasi kelompok LSL ya, laki-laki suka laki-laki. Itu terkena penyakit menular seksual. Seperti apa sih gitu ya? Atau misalnya pola penyebaran kelompok berisiko terpapar. Berarti ini udah transmisi ya. Jadi ide besarnya transmisi ini pola penyebaran kelompok berisiko ya. Bisa pada remaja, bisa pada pengguna narkoba, misalnya di mahasiswa, bisa juga kalau remaja itu tadi perilaku seksualnya gitu ya. Kalau yang penggunaan narkoba itu adalah penggunaan narkoba itulah ya yang menyebabkan penyebaran tadi gitu misalnya, atau mobilitas gitu ya, mobilitas dari kelompok LSL dalam 5 tahun terakhir. Kenapa gitu ya ide ini muncul ya karena eh, kan kalau biasanya kalau homoseksual itu jarang sekali memiliki satu pasangan yang tetap ya. Mereka memiliki satu pasangan tuh lebih dari satu gitu. Nah, kemudian biasanya melakukan tracing terhadap penularan HIV misalnya eh, apa sering sekali ditemukan bahwa eh, sumber apa ya sumbernya itu karena dia mobile, karena misalnya bekerjanya setiap tahun harus pindah-pindah daerah gitu ya, misalnya eh, pindah-pindah kota, misalnya eh, tahun ini di Jawa, nanti di Kalimantan, nanti pindah ke Papua, itu ada yang seperti itu. Tapi karena dia memiliki perilaku gitu ya, seperti itu, masuk ke dalam kelompok LSL, jadi memiliki banyak sekali pasangan seksual. Dan ada resiko bahwa transmisinya menjadi lebih luas hanya karena satu orang ini. Jadi misalnya itu yang mungkin misalnya menjadi salah satu ide yang membuat kamu tertarik ya mengenai mobilitas tadi gitu ya. Kemudian kepatuhan makan obat gitu ya. Di sini mungkin kalian akan masuk ke ide faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keterlambatan pengobatan nih, misalnya gitu. Nah, nanti di situ kalian akan masuk mungkin gimana caranya untuk mencegah gitu ya keterlambatan pengobatan. Dari faktor-faktor yang tadi, oh salah satunya misalnya tidak ada yang melakukan pengawasan misalnya terhadap makan obatnya dia. Maka dibuat suatu ide apa ya yang menjadi salah satu reminder atau pengingat seseorang makan obat gitu ya supaya tidak terlambat melakukan pengobatan misalnya gitu. Kemudian akses terhadap obat dari aspek fasilitas kesehatan dan biaya. Ini juga bisa menjadi satu ide gitu ya. Dulu saya lupa ya ini di RPS atau bukan ya. Ide seperti ini itu muncul akhirnya dibuatkan satu aplikasi gitu ya, satu aplikasi di mana dia bisa mencapai fast dan berapa gitu biayanya sehingga dia bisa memperkirakan apa eh, dari tempat tinggal dia gitu ya vaskes yang terdekat yang bisa menyediakan fasilitas tersebut sudah bisa diketahui gitu ya lewat aplikasinya. Kurang lebih seperti itu ya sebagai pengembangan dari ide. Kemudian pengetahuan tentang penularan dan ini yang banyak gitu justru isu ide-ide tentang pengetahuan akhirnya munculnya adalah edukasi, edukasi lagi. Padahal gitu ya kalau kita bicara tentang transmisi PMS misalnya, ternyata bukan hanya edukasi yang kita perlukan, banyak sekali masalah gitu. Ini juga saya kumpulkan dari berbagai ide teman-teman kalian sebelumnya gitu atau senior-senior kalian sebelumnya gitu. Ternyata sebetulnya banyak, tapi dari 4 hal ini yang justru yang paling banyak adalah tentang ini ya tentang pengetahuan. Pengetahuan yang bisa diangkat yang masih belum ada gitu ya. Misalnya pengetahuan tentang penggunaan alat pelindung pada pekerja seks komersial. Mungkin bisa sih edukasi tetap dilakukan, tapi edukasi seperti apa? Itu yang mungkin yang akan menjadi idenya gitu.
edukasi yang dimana bisa menjangkau PSK ini gimana? Karena ini adalah kelompok spesifik ya, sensitif gitu ya, dan cukup cukup tricky pendekatannya karena mereka pasti tidak ingin diketahui identitasnya gitu. Kemudian pendidikan seksual pada remaja misalnya di rural dan urban ini juga belum ada sih kalau menurut saya. Karena pendidikan seksual yang diberikan masih terbatas bagaimana caranya apa ya? Masih terbatas eh, bagaimana caranya menghindari gitu ya. Belum belum sampai bagaimana melakukan hubungan seksual yang meskipun itu adalah hal yang sepertinya bertolak belakang ya dengan agama yang kita anut gitu ya sebagian besar di Indonesia, tapi kan nggak seperti itu gitu. Coba, ini kan dilematis kesehatan. Jadi apa melakukan hubungan seksual di luar nikah tidak boleh secara agama. Betul itu. Tapi gimana caranya kita bisa menurunkan transmisi dari PMS? Gimana coba caranya? Edukasi. Edukasi gimana caranya melakukan hubungan seksual yang sehat, yang tidak menularkan. Dan tentunya edukasi juga gitu bahwa sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Itu adalah masih hal yang dilematis ya dalam pencegahan penularan PMS ini dan ini makin banyak sekali dan sering menjadi yang sudah menjadi concern. Mungkin nanti dari tim apa dari tim dermatovenerologi akan melakukan kalau nggak salah penelitian di mahasiswa ya di mahasiswa Unpad tentang pola apa pola eh, atau kebiasaan melakukan hubungan seksual tadi gitu ya sampai nanti akan diperiksa juga gitu apa kesehatan reproduksinya. Oke, baik. Selanjutnya hmm, ini contoh yang lain. Oh, sorry, ini berarti yang di atas itu terlalu broad ya. Yang di atas terlalu broad karena masih belum spesifik ya. Oke, ini yang saya coba berikan contoh yang cukup spesifik. Ini sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang saya coba yang cukup spesifik ya. Aduh, maaf maaf. Maaf saya ini. Oke, maaf ya. Barusan saya dapat telepon dari Kadep. Oke. eh apa ini contoh ide yang sudah spesifik gitu. Tapi ya ide ini masih menjadi apa istilahnya eh, eh, temuan-temuan atau masih menjadi masalah sebetulnya ya di masyarakat gitu. Saya ambil ini dari eh, apa hasil eh, apa hasil pengumpulan informasi yang dilakukan
oleh tim Dini Hidayat di Kabupaten Bandung Barat. Jadi dokter dokter Dini dan teman-teman gitu, dokter Dini, dokter Windy dan teman-teman sudah melakukan screening gitu untuk ibu hamil dengan resiko tinggi gitu di 5 puskesmas di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian dari sini saya coba untuk meramu gitu ide-ide yang kira-kira bisa dimunculkan gitu ya. Akses ke fasilitas kesehatan ya, pemanfaatan layanan di puskesmas ya, kemudian kepatuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan dan kualitas dari monitoring. Ide-ide ini sebetulnya belum ada di ide-ide desainer kalian. Ini kebetulan saja triggernya dari kegiatan yang dilakukan di kegiatan screening kehamilan Risti yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Akan membuat apa? Itu kan sebetulnya pertanyaannya ya. Betul nggak? Akan membuat apa sih untuk bisa menjadi solusi gitu ya, menjadi solusi masalah-masalah ini gitu. Misalnya kalau dari sisi alur rujukan ya, yang pertama tuh yang di atas, alur rujukan ibu hamil. Ada masalah apa sih di situ? Itu yang mungkin kalian bisa gali gitu. Bagaimana sih kondisi di Kabupaten Bandung Barat sehingga membuat si alur rujukan ini menjadi misalnya masih bermasalah. Kemudian apa aja sih gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan untuk merujuk ibu hamil dengan risiko tinggi? Masih menjadi masalah. Nah, sekarang ide gagasannya di mana gitu? Apakah kita akan membuat ambulans khusus misalnya, misalnya ya, ambulans khusus hanya untuk ibu-ibu hamil gitu ya. Jadi kita akan melakukan apa istilahnya kerjasama gitu ya dengan pemerintah daerah ya, dengan Pak Hengki itu untuk menyiapkan ambulan gitu ya, atau apa gitu. Itu bisa menjadi sebuah ide. Kemudian kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil gitu. Bagaimana pelayanannya gitu selama ini di puskesmas? Apakah sudah sesuai gitu atau belum? Kalau misalnya belum sesuai, apa yang belum sesuai? Oh, ternyata misalnya peralatannya belum lengkap. Atau misalnya ternyata dokter spesialis objinnya nggak ada gitu. Ya, makanya kenapa dokter spesialis objin apa ada sekarang terlibat sekarang ya. Jadi terasa sekali bahwa angka kematian ibu karena apa yang memiliki risiko itu jadi sangat menurun sekali ya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi hal-hal seperti itu yang akan menjadi trigger kamu untuk mencari ide. Ini masih dalam bentuk gitu ya, kajian kesehatan masyarakat, ya kan? Belum dalam bentuk basic science-nya gitu. Ini belum sampai situ dan ini akan banyak sekali gitu. Kalau misalnya nanti dari arah basic, dari aspek basic science masih ada gap gitu ya, masih ada gap dan kalian akan melakukan satu inovasi, misalnya periksa protein A, periksa protein B gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi ini betul nggak sih preeklamsi atau ini betul nggak atau ini hipertensi kronis, kan itu harus dibandingkan gitu. Apakah itu yang akan kalian ambil sebagai ide gagasan? Boleh gitu. Ini saya hanya sebagai contoh seperti inilah gitu yang harus kalian explore gitu ya untuk membuat satu ide gagasan. Oke, berikutnya, nah setelah itu melakukan penulisan yaitu drafting. Jadi menyusun paragraf ya, memuat ide utama, kalimat pendukung dan kalimat penutup. Jadi bikin paragraf tuh kayak gini deh, bukan bikin paragraf nggak ada awalannya, nggak ada akhirannya. Ini adalah tulisan satu paragraf. Jadi bikin paragraf itu bukan seperti paragraf novel, ya. Jangan lagi seperti itu. Atau paragraf di buku-buku textbook. Bukan. Bikin paragraf itu harus ada dulu dimasukin ide utama paragraf itu apa. Kemudian kalimat pendukung dari ide utama tadi apa. Selanjutnya ditutup. Tutup paragraf itu. Ini yang namanya menulis esai, ya. Ini yang seringkali belum kalian bisa lakukan. Jadi menulis esai itu bukan asal copy paste ya, bukan. Esai itu adalah satu tulisan ilmiah yang nanti kalian akan rasakan jika kalian akan menulis misalnya skripsi, kemampuan kalian menulis esai itu pasti akan sangat terpakai.
Gitu ya. Contoh misalnya, ide utama paragrafnya adalah luaran bayi pada ibu resiko tinggi hipertensi dalam kehamilan. Ya, nah dikatakan bahwa luaran bayi itu bisa menyebabkan BBLR. Nah, kemudian kalimat pendukungnya ternyata selain BBLR bisa juga katanya gitu ya, bayi itu mengalami fetal growth restriction. Disampaikanlah berapa sih data-datanya ya, yang fetal growth restriction itu berapa insidensinya, yang BBLR itu berapa insidensinya, ya. Kemudian kalimat penutupnya bagaimana ya menghubungkan bahwa si keadaan kondisi hipertensi dalam kehamilan ini bisa menyebabkan ya gangguan sirkulasi uteroplasenta. Disampaikan tuh gitu ya. Jadi komplikasi-komplikasi tadi yang disampaikan di atas gitu ya akan menyebabkan gangguan invasi tropoblas, kegagalan remodeling arteri spiralis ya, sehingga inilah gitu ya yang menyebabkan terjadinya luaran buruk pada bayi sesuai dengan yang disampaikan di paragraf sebelumnya. Kira-kira seperti itu intinya ya. Nah, kemudian dalam satu paragraf juga seperti apa sih cara menulisnya? Tidak harus literally seperti tadi ya, tidak. Bisa juga seperti ini. Tapi yang utama adalah titipan dari saya satu, hindari opinion paragraf. Jangan sampai paragraf itu berdasarkan opini kamu. Saya balik lagi ya ke slide sebelumnya. Kalau kalian lihat nih di slide ini, ada tuh penomoran ya 23 ya. Kemudian 24, 25 itu adalah sitasi. Artinya si kalimat ini gitu ya, itu berasal atau diambil dari satu artikel ilmiah di nomor 23 gitu ya. Dan itu harus dimasukkan dalam esai kalian. Sitasi-sitasi tadi itu. Nah, ini sayang sekali saya belum masukkan sitasinya yang ini. Nah, ini adalah contoh comparison atau kontras paragraf. Ya, jadi penulisan paragraf itu tidak seperti tadi, bisa juga seperti ini, tapi tetap sama ya. Ada topik utama, ada body atau kalimat pendukung, ya, ada ending atau penutup dari paragraf itu. Topiknya ini screening trimester pertama kehamilan, tujuannya untuk mengidentifikasi preeklamsi super expose katanya gitu. Tapi ternyata di bodinya dikatakan bahwa sulit membedakan antara superimpose preeklamsi dengan hipertensi kronis. Karena hipertensi kronis kan sudah terjadi di awal kehamilan. Sedangkan superimpose preeklamsi biasanya terdeteksi di atas 20 minggu kehamilan. Ada kesulitan, bandingkan antara hipertensi kronis dan superimpose preeklamsi. Ini Pak ya. Kemudian bagaimana di ending, di penutupnya? Oh, ternyata ada marker ya yang bisa membantu yang menunjukkan bahwa atau membedakan antara hipertensi kronis dan preeklamsi superimpose. Kira-kira seperti itu. Jadi boleh tapi boleh misalnya penutupnya itu adalah apa sih perbedaan keduanya? Boleh ya. Atau penutupnya adalah apa persamaan dari keduanya? Boleh seperti itu. Di endingnya ya. Jadi kamu ada kontras, kondisi yang kontras, A dan B, sampaikan. Kemudian apa masalah di kedua kondisi kontras tadi gitu ya. Kalau ini kan masalahnya adalah sulit untuk melakukan deteksi ya. Nah, kemudian di endingnya sampaikan apa sih persamaan dari keduanya atau apa sih perbedaan dari keduanya, atau kalau di sini ternyata ada marker yang dapat mengidentifikasi deteksi dini dari keduanya. Gitu kira-kira. Satu hal lagi ya yang paling sering digunakan di esai-esai kedokteran, mengembangkan problem atau solution paragraph ya. Contoh di sini, survei internasional membuktikan bahwa wanita dengan pendidikan yang rendah itu lebih sering meninggal katanya daripada yang pendidikan tinggi. Bahwa pendidikan yang rendah, ada hubungan antara pendidikan rendah pada wanita dengan kematian maternal. Nah, karena kita bicara pendidikan di sini,
kita di body gitu ya atau di kalimat pendukung disampaikan ternyata apa-apa saja sih yang menyebabkan kematian maternal selain pendidikan gitu. Kemudian sampaikan di endingnya paragraf akhirnya itu biasanya solusi gitu. Karena pendidikannya rendah gitu ya, maka harus ada apa? Harus ada implementasi edukasi pada kelompok tersebut gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk misalnya memilih akses mendapatkan pertolongan, mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi dan sebagainya sehingga diharapkan adanya penurunan ya angka kematian maternal meskipun di referensi nomor 23 ini secara global hal-hal yang tadi disebutkan itu ternyata belum berdampak tapi minimal itu disebutkan kamu ada tuh ending atau closing dari paragraf tersebut gitu ya kurang lebih seperti ini jadi pakai mikir ya ternyata bikin esai nggak asal copy paste karena kalau misalnya dimasukin ke Turnitin kan Dokter Hasan selalu memasukkan esai kalian ke dalam Turnitin. Kalau misalnya ternyata dari Turnitin jumlahnya banyak sekali plagiarismenya, pasti akan langsung di reject ya. Oke. Nah, selain itu, selain kamu harus memahami bagaimana menulis paragraf, kamu juga harus memahami bagaimana melakukan paraphrasing. Ya, misalnya kamu ambil nih di teks aslinya kayak gini nih kalimatnya. Ya, di teks aslinya nih ya. Di epidemiologi literatur bla 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 bla. Ini teks aslinya nih, yang sebelah kanan ya. Nah, akan dikatakan plagiarisme kalau kalian menulisnya persis seperti yang kolom yang tengah. Oke? Maka tolong lakukan paraphrasing. Paraphrasing yang baik adalah gimana caranya bikin kalimat yang berbeda tapi maknanya sesuai dengan sumber aslinya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada sitasi nih nomor 23. Saya balik lagi ya ke sebelumnya ya. Nih contoh yang ini nih. Sitasinya nomor 23 nih, yang terakhir ya. Implementasi edukasi pada kelompok ini adalah hasil paraphrasing, bukan tulisan pada sumber aslinya, bukan. Ini adalah hasil dari paraphrasing, ya. Jadi kalau misalnya kita runut nih, kalau sumber aslinya atau teks aslinya seperti ini, ya, maka kamu akan dikatakan plagiarisme kalau kamu nulis plak-plak, gitu kan? Sehingga kamu harus melakukan paraphrasing terhadap kata tersebut. Ini yang akan menghindari kalian untuk melakukan plagiarisme. Jelas ya? Baik. Kemudian jangan lupa ini yang sering saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya dalam membuat esai, transisi kalimat tolong dipertimbangkan sesuai dengan uh, kata Indonesia baku ya. Jadi jangan sampai transisi kalimat ini malah merugikan kalian nanti dalam hal penilaian secara keseluruhan ya. Silakan ini tinggal dibaca. Oke, ini contohnya ya. Berikutnya, nah ini struktur esai. Jadi kalau misalnya kita bicara struktur esai ya secara keseluruhan ya, kita kita pinggirkan dulu masalah format yang ditentukan oleh prodi, oke? Ini struktur esai secara keseluruhan. Biasanya esai itu ya kayak gini nih komposisinya. Di latar belakang itu hanya 10-15%. Jadi latar belakang itu bukan bagian terbanyak dari esai kalian ya. Kemudian body justru 80%. Body itu adalah nanti pengembangan esainya seperti apa, termasuk misalnya kalau esainya berupa riset ya, esainya berupa kegiatan gitu ya, itu masuk ke dalam body ya, itu 80%. Nah, kesimpulan, harus ada kesimpulan dari esai tersebut, jangan hilang itu tuh. Dan itu yang sering kali hilang dari tulisan kalian. Tidak ada kesimpulan sama sekali dari esai. Ya, jadi pendahuluannya itu sekitar 10-15%. Bisa dibaca ya di sini ya, bahwa ada apa saja di pendahuluan, hal-hal yang harus difokuskan di pendahuluan itu apa saja, ya. Kemudian ada argumentasi, boleh di situ, pro kontra dari evidence atau data-data yang dikumpulkan, boleh dimasukkan ya di pendahuluan. Kemudian struktur dari bodinya gitu ya, biasanya body itu 100 sampai 200 kata. Nah, meskipun bodinya itu adalah berupa
sebagian adalah metodologi misalnya ya. Kalau riset kan ada metodologinya, tetap saja harus pertimbangkan finer ya, harus visible ya, interesting, novelty, ethical, dan relevance. Ya, ini harus tercantum di dalam body esai kalian. Mau esai PKM, mau esai apa produk ya, mau esainya riset, itu harus tercantum finer ini. Oke? Terakhir, di kesimpulan ya, 5-10% dari proporsi harus disampaikan. Limitasinya apa? Keterbatasan ide gagasan kamu itu apa? Ya, misalnya ternyata ada kesulitan untuk melakukan kolaborasi, sampaikan. Ada kesulitan untuk mencari resource. Resource itu dalam arti misalnya fasilitas atau regen atau apa misalnya itu regennya mahal, pembiayaan dan sebagainya itu harus disampaikan ya. Nah, kemudian jangan lupa kesimpulannya apa. Nah, kalian tuh jarang sekali menuliskan kesimpulan. Selesai aja, sampai di metode selesai aja. Sampai di body selesai aja. Nggak ada tuh part dari kesimpulan. Oke? Tolong berikutnya jangan sampai terjadi lagi. Ya, terutama grup ini ya. Nanti di RPS nanti akan saya cek. Oke. Nah, ini contoh. Maaf sekali saya contohnya bukan dari RPS ya. Jadi ini contoh dulu waktu saya menjadi tutor di kardiovaskuler. Ini contohnya ide gagasannya adalah edukasi apa latar belakangnya karena peningkatan konsumsi rokok pada usia muda. Jadi ide gagasannya adalah mencoba menurunkan kebiasaan merokok. Katanya dia meng-highlight bahwa cara-cara untuk menurunkan kebiasaan merokok itu sebetulnya ada 4 ya. Tapi yang dia ambil adalah intervensi eksperimental. Nah, intervensi eksperimental yang akan dia lakukan gitu ya. Ini saya ambil dari senior kalian ya. Adalah intervensi self help berbasis digital ya. Target sasarannya adalah remaja SMA dan mahasiswa. Nah, ini ada latar belakang nih yang di atas nih, yang nggak saya kotakin ya. Yang di atas itu adalah latar belakang, harus ngurut seperti ini. Apa ya masalah utamanya? Kemudian disampaikan upaya untuk menurunkan kebiasaan merokok itu apa aja? Hal-hal yang mungkin tidak kamu menjadi perhatian tapi penting ternyata dunia di dunia kedokteran itu nggak apa-apa disampaikan. Tapi misalnya untuk ide gagasan ini saya akan memilih intervensi eksperimental. Yang lainnya enggak. Intervensi psikososialnya enggak, intervensi farmakologis enggak. Saya nggak akan bahas di sini gitu. Rokok elektrik juga kan saya nggak akan bahas. Yang akan saya bahas atau fokus dari ide saya adalah intervensi eksperimental. Tapi ini semua harus dimasukkan ke dalam latar belakang untuk memperlihatkan bahwa kajian sebetulnya kalian untuk membuat ide itu seluas apa. Selanjutnya ini adalah body of idea-nya ya. Jadi silakan nanti kalian baca. Di sini sebetulnya sudah masuk metodenya seperti apa, konten. Contoh misalnya siapa sasarannya, standarisasinya gimana, kontennya apa, berapa kali disampaikan, indikator keberhasilan apa, kegiatannya apa dan sebagainya. Ini sampaikan nih di body of essay. Baru terakhir uraikan keterbatasan dan simpulan. Kira-kira seperti ini. Selesai kayaknya. Oh, ini mangga dibaca aja ya. Ini sebetulnya guideline untuk kamu menulis ya. Judul itu harus gimana sih? Latar belakangnya harus gimana ya? Silahkan ini dibaca. Tadi saya sudah sampaikan cukup banyak. Harus ada tujuan dan manfaat ya dari proyek gitu ya. Sasarannya siapa, metodenya siapa. Jadi poin 4 itu udah masuk ke metode ya. Poin 5 juga sudah masuk ya, rencana implementasi. Poin 6 sudah kesimpulan. Tolong jangan sampai lagi ada kesalahan dalam pembuatan esai. Jangan sampai teridentifikasi esainya adalah copy paste dari satu paper atau satu tulisan di dalam yang kamu searching googling gitu. Esai itu adalah esai milikmu
hanya kamu yang membuat, semua itu adalah buah pemikiran kamu, gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan sebagai dosen pada saat mereview esai. Pasti kami akan memberikan masukan-masukan gitu. Bagaimana esai itu harus ditulis, ya. Dan mudah-mudahan nanti masukan-masukan ini akan bisa memperbaiki kemampuan kamu untuk dalam menulis esai di blog-blog selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini review ya, review dari saya. Ingat ya, untuk secara teknis tidak menempatkan kata sambung berulang-ulang pada satu kalimat. Misalnya kata yang sampai 3 kali di kalimat yang sama, di satu kalimat. Perhatikan penempatan tanda baca, perhatikan informasi satuan ukuran, minimalisir penggunaan kata sambung sebagai kata depan, seperti contohnya dalam ada di kata depan itu salah, dengan di kata depan itu salah, ya. Menggunakan tata bahasa formal, jangan pakai kata bisa, ya, tapi kata dapat, ya, bukan bisa digunakan, dapat digunakan, ya. Penggunaan huruf miring untuk istilah bahasa asing, tidak mengulang kepanjangan atas singkatan bila telah dijelaskan pada kalimat atau paragraf sebelumnya, gunakan parafrase yang baik dan tidak merubah arti. Ini titipannya ya dari saya. Ini penulisan ya, ini proses penulisan. Intinya kenali gaya menulis yang Anda kuasai, karena menulis itu sangat identikal ya, tiap orang pasti akan berbeda-beda gaya menulisnya. Jangan lupa menggunakan citasi dan referensinya adalah Vancouver Unpad. Apa sih itu Vancouver Unpad? Silahkan tanyakan kepada tutor gitu ya, atau kepada senior yang sudah menggunakannya ya. Oke, baik. Ini referensi dari kuliah hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Yang banyak waktu dulu atas pola perhatiannya tadi mengenai GSI sangat membantu dan bermanfaat dari kami khususnya untuk asesmen ini. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand, memperkenalkan nama dan juga asal gitu. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin jika masih kebingungan, khususnya mungkin yang adik-adik teman-teman angkatan 2023. Ada yang mau bertanya dong? Dalam sekolah pagi, perkenalkan nama saya Rizka, angkatan 2023 dari guru nomor 1. Izin bertanya, dokter, tadi kan ada diinfokan bahwa setiap tes yang kami kirimkan itu akan dilakukan permingguan atau menghasilkan dari sekolah. Apakah tujuan untuk pembuatan esai ini agar tingkat plagiarisme kita adalah 0%? Atau kira-kira baiknya itu seperti apa sih tingkat plagiarisme yang nanti kita bisa lakukannya? Apakah dengan berpikir 0% itu baik? Atau sebenarnya berpikir di atas 0% kita akan plagiarisme yang bisa masuk ke dalam menunjukkan atau bukti kalau esai kita ini adalah esai yang baik gitu. Terima kasih. Ya, nanti tolong koreksi kalau saya salah ya. Tadi soalnya suaranya sebagian nggak terlalu jelas. Ini mengenai Turnitin ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau di RPS, di blog RPS, kami itu
eh, akan mengecek Turnitin ya, Turnitin dari esai yang dibuat. Eh, Sampai saat ini sebetulnya belum ada eh, apa batasan berapa sih sebetulnya yang baik. Bukan 0% ya. Kalau 0% itu nggak mungkin ya. Kalau 0% itu nggak mungkin karena kan kita sumber-sumbernya juga pasti dari apa literatur-literatur yang sudah ada kan. Eh Biasanya eh, kalau kita mengacu ke beberapa apa publisher-publisher internasional gitu yang sering kami publish itu Turnitin yang paling rendah itu ada di 28% sampai 40%. Nah, sekarang untuk esai di blog RPS itu kami juga akan cek Turnitinnya. Dan nanti hasil dari Turnitin tadi itu akan diserahkan ke tutor, gitu ya, diserahkan ke tutor. Kan yang nanti tutor dan dosen penguji ya, dosen penguji kalian ya, kan yang nanti akan melakukan penilaian mereka ya, dosen pengujinya dan tutornya terhadap esai ya, gitu. Jadi eh, Turnitin tadi ya, hasilnya akan menjadi pertimbangan dari dosen dan penguji kalian, akan memberikan nilai kalian seperti apa. Itu kira-kira. Apakah sudah terjawab? Maksud Dari terjawab ya. gimana? Dan sudah cukup terjawab udah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Nurul atas pengobatannya tadi terkait dengan selanjutnya dari teman-teman masih ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Oh, ini ada di eh Ini ada lagi dok yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. em, suaranya putus-putus sebetulnya, tapi saya berusaha untuk mendengar, udah gedein mic, ini saya juga udah gedein sound. Perkenalkan, saya Ari Fazal Balada dari Digital Makro. Izin bertanya, benar apabila ingin mengambil data pribadi sebagai data untuk essay bagaimana apakah itu apakah ada aturan bagaimana yang dilakukan dok? Terima kasih dok. Maaf ya, bisa diulang, mengambil data apa tadi? Apabila ingin mengambil data pribadi untuk dimasukkan ke dalam essay gagasan dok, itu bagaimana ya dok aturan dan diberikannya? Data primer. Iya dok, kayak melakukan survei. Oke, ya. Oke, makasih. Saya akan coba jawab ya. Baik. Kalau kita bicara tentang apa eh, melakukan istilahnya pengambilan data primer itu kan sebetulnya bagian dari riset ya, betul nggak? Sering orang mengatakan namanya preliminary data, ya. Nah, kalau kita bicara bahwa itu adalah sebuah proses akademik, preliminary data itu sebetulnya eh, membutuhkan tetap membutuhkan izin etik gitu. Jadi seperti survei di awal, pengen tahu gitu. Itu sebetulnya membutuhkan izin etik. Tapi karena selama ini belum ada regulasinya, saya sampaikan secara jujur ya, belum ada regulasinya. Preliminary data itu apa? eh, Kalau itu bagian dari riset itu harus ada izin etiknya. Tapi tadi data primer yang disampaikan mungkin survei kasar mungkin ya. Ingin mengetahui respon mungkin ya. Biasanya kan gitu ya, respon sasaran kita terhadap masalah yang akan kita gali sebagai bagian dari ide. Eh
Itu boleh sih disampaikan, tapi hanya sebatas untuk mengumpulkan kira-kira masalahnya apa. Ngerti nggak? Misalnya gini, kita tuh masih belum tahu nih eh, kesulitan remaja memahami, misalnya memahami transmisi penyakit menular seksual tuh apa sih gitu. Mereka tuh udah tahu tuh sampai mana sih gitu kan. Itu kan. Sehingga oh ternyata mereka tuh sebenarnya udah tahu bahwa tapi mereka tuh yang mereka nggak tahu adalah misalnya bahwa eh, ternyata penggunaan kondom tuh harus misalnya gitu loh. Sehingga saya nanti akan melakukan intervensinya adalah ke arah penggunaan kondomnya misalnya. Jadi hanya mengumpulkan data bahwa sebetulnya masalahnya apa sih gitu. Itu sebetulnya bukan sebagai bagian dari hasil hasil pencarian ide. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya gini, saya sudah melakukan survei terhadap gini, terhadap ini. Nggak, boleh, boleh kok, itu boleh banget gitu. Cuma kan tadi yang jadi masalah gimana caranya ya nyampein di tulisan gitu kan? Ya kan? Nah, sedangkan di tulisan itu harus dihindari opinion base. Ya, cara menyampaikan hasil dari surveinya gitu, seperti apa? Boleh seperti ini. Peneliti melakukan survei pendahuluan, misalnya gitu. Ya, survei pendahuluan disampaikan pada berapa orang, kapan, menggunakan apa metodenya, wawancarakah atau kuesioner online kah, gitu ya. Seperti itu untuk menggali gitu. Masalah. Nanti akan oh kamu jadi harus sama banyak populasi gitu. Itu yang menjadi keterbatasan nantinya. Gali masalahnya beda kalau kamu menggali masalahnya lewat literatur.